Kenapa saya mengatakan bahwa channel kecil adalah mangsa channel besar? Karena disadari atau tidak bahwa memang itu yang terjadi. Ketika kita melihat channel-channel besar, mereka membuat konten-konten yang mengarah kepada channel kecil untuk memperbesar views ataupun subscriber mereka. Tapi pada intinya adalah mereka coba untuk mengembangkan atau meningkatkan views dan subscriber mereka sendiri. Nah, untuk tahu lebih lanjut silakan Anda simak video berikut ini sampai dengan selesai. Yap. Nah, di video kali ini saya mau cerita tentang menjadi YouTuber. Nah, omong kosong gak sih? Menjadi seorang YouTuber itu bisa menjadi sangat kaya raya. Oke, katanya kalau seorang YouTuber itu sudah punya banyak sekali subscriber, nah pasti nih dijamin akan auto kaya raya. Bener gak sih? Menurut data, di Indonesia itu ada sekitar 2.500 kanal YouTube dengan 10.000 sampai dengan 1 juta subscriber. Nah, ini data tahun 2018. Saya yakin tahun 2019 dan tahun 2020 ini pasti kenaikannya akan sangat signifikan, sangat banyak sekali. Nah, di satu sisi jumlah anak baru, saya pakai tanda kutip ya, anak baru dalam dunia konten kreator dan per-YouTubean bertambah setiap hari. Nah, ini saya tidak dapat angka yang pasti karena saya coba riset tapi tidak menemukan angka yang pasti. Nah, di Indonesia di tahun 2019 dan tahun 2020. Nah, peningkatan ini mungkin pada jumlah channel atau jumlah yang ikut YouTube dan juga pada jumlah konten yang dibuat itu ada peningkatan sebesar 2 kali lipat dari tahun sebelumnya. Nah, jadi kalau tahun 2018 ke 2019 ada 2 kali lipat dari jumlah sebelumnya. Nah, itu bayangkan berapa kalinya kalau ada di tahun 2018 dan di tahun 2019. Nah, ini peningkatan itu hanya yang ada di Indonesia. Nah, berarti jumlah persaingan YouTube di Indonesia itu juga sangat banyak sekali. Kebayang dong jumlah YouTuber yang ada di Indonesia. Saya juga sempat melakukan sedikit riset tentang jumlah akun YouTube yang ada di Indonesia. Nah, ini per sampai Januari 2020. Nah, ini data yang disampaikan adalah data 2019 ya. Ada sekitar 31 juta channel YouTube. Nah, sangat banyak sekali ya. 31 juta channel YouTube. Bayangkan itu. Satu dunia itu ada 31 juta channel YouTube. Dan terus meningkat pesat selama tahun 2019. Bayangkan, berarti 2020 meningkat juga dong. Nah, ini peningkatannya adalah sebesar 25%. Dan rata-rata mereka mengupload sebanyak 500 jam video setiap menit. Bayangkan, setiap menit ada sekitar 500 jam video yang diupload. Wow, sangat banyak sekali ya. Luar biasa ini servernya YouTube. Nah, dari 31 juta channel yang ada yang masih kecil, besar, ada yang punya videonya banyak, ada juga yang hanya membuat channel tapi tidak aktif sama sekali. Nah, ini coba nah ini saya kemarin melihat di Social Blade ya. Ini ada analogi yang cukup bagus digunakan, ada analogi hewan. Nah, di sini kita coba ilustrasikan itu dengan pertama adalah YouTube yang mungkin sebesar tikus ya. Ini adalah jumlahnya banyak sekali. Nah, ini dengan subscribe-nya yang baru sekitar 10 orang atau lebih. Ini adalah kalau kita ibaratkan sebuah piramida, ini adalah dasar dari sebuah piramida. Nah, ini ada sekitar 31 juta akun. Nah, ini artinya kan ada 31 juta sekian akun dari total 31 juta itu yang merupakan dasar piramida atau akun yang sangat kecil dengan 10 plus subscriber. Nah, ini bayangkan apakah mungkin Anda dan saya masuk ke dalam statistik ini. Kemudian ada juga channel yang sebesar kucing nih. Nah, saya sebesar kucing ya, ambil analoginya sebesar kucing. Nah, ini dengan subscriber minimal 100 orang. Ini juga lapisan kedua dari piramida. Ini juga sangat banyak sekali ini. Kemudian channel yang sebesar serigala, ini analoginya adalah serigala, dengan subscriber sebesar 1.000 orang. Ini juga sangat banyak jumlahnya. Ini adalah layer ketiga dari piramida kita. Kemudian channel yang sebesar rusa atau dengan subscriber 10.000 orang. Ini tidak terlalu banyak.
Kenapa? Karena posisinya sudah mulai mengecil, seperti piramida ini di atas, semakin ke atas dia akan semakin meruncing dan semakin mengecil. Nah, kemudian ada juga channel yang sebesar gajah, ini dengan subscriber yang lebih kurang 100.000 orang. Nah, ini jumlahnya semakin sedikit karena semakin meruncing dari piramida yang kita ciptakan. Nah, di tahap ini ada sekitar 160.000 channels dari 31 juta channels yang ada, 31 juta sekian ya. Itu ada 160.000 channels itu hanya dengan 100.000 subscriber. Nah, untuk sampai ke tahap sini ini memang tidak mudah karena orang yang sudah mencapai tahap ini memang adalah orang yang benar-benar kreatif. Nah, baru kemudian yang terakhir adalah yang paling besar. Nah, ini saya ibaratkan dengan seekor paus ini yang besar sekali ini. Nah, dengan subscriber sebanyak 1 juta orang atau lebih. Nah, ini jumlahnya cuma sedikit, hanya 16.000 channels atau sebesar ini ya, peningkatannya juga ini sangat besar. Peningkatannya sebesar 65% ini yang 16.000 channels ini. Nah, artinya bahwa dari total piramida yang kita bangun itu adalah dasarnya itu semakin banyak orang yang menggabung atau yang ikut ke dalam YouTube itu, ketika kontennya masih kecil itu adalah pasti akan menjadi dasar dari piramida, tapi tidak menutup kemungkinan untuk bisa bergerak naik untuk kemudian bisa menjadi layer-layer di atas dari piramida tersebut. Nah, ini yang perlu sangat didengar baik-baik dari hasil riset itu adalah channel dengan subscriber lebih dari 1.000 cenderung meningkat lebih dari 40%. Lebih dari 1.000 cenderung meningkat lebih dari 40%. Artinya orang bisa memecahkan atau orang bisa mendapat subscriber sampai dengan 1.000 itu peningkatannya sangat tajam. Nah, ini mungkin orang-orang kecil yang masih baru, konten kreator yang baru kemudian mereka pecah telur dan cepat menjadi menjadi konten kreator dengan subscriber lebih dari 1.000. Nah, untuk channel dengan subscriber di antara 10.000 sampai dengan 100.000 meningkat sebesar 70%. Artinya semakin banyak orang yang bergabung dengan channel YouTube di tahun 2019. Bahkan channel lebih dari 100.000 meningkat lebih dari 22 kali di tahun 2019. Nah, ini subscriber yang lebih dari 100.000 ya. Kalau tadi 10.000 sampai dengan 100.000. Nah, yang ini lebih dari 100.000 itu sudah 2 kali di tahun 2019. Artinya untuk tahun 2020 ini trendingnya kemungkinan seperti meningkat. Nah, yang menarik adalah channel dengan sub 100 sampai dengan 1.000 hampir tidak bergerak sama sekali. Artinya apa? Bahwa ini ada susah ya. Terdapat kesusahan bagi kreator-kreator kecil untuk beranjak dari 100, 1.000, kemudian ke 10.000 dan ke 100.000 itu sangat susah bergerak sekali. Yang lebih menarik apa? Channel kecil adalah target bagi channel besar untuk dimangsa. Nah, bahasa dimangsa adalah target untuk menjadi likes dan subscriber. Nah, kan banyak sekali ya, misalnya tata cara dan sebagainya menjadi YouTuber dan sebagainya itu diciptakan oleh kreator dengan middle pada rusa atau pada gajah. Nah, sedangkan yang semut atau yang mungkin semut atau bisa dikatakan tikus itu adalah followers atau subscribernya bagi mereka. Nah, ini adalah sebuah seperti ekosistem di mana yang besar akan memangsa yang kecil. Nah, sementara pemangsanya akan menggemuk, sedangkan yang kecil kalau kebagian kue ya mungkin bisa menggemuk. Kalau tidak ya tetap kurus saja. Teruslah ya, makanya Anda harus sekreatif mungkin untuk menjadi seorang konten kreator. Nah, persaingan menjadi YouTubers itu ketat kawan. Kalau Anda tidak niat, lebih baik mundur secara teratur. Nah, lainnya apa? Untuk tetap eksis, Anda juga harus sangat-sangat kreatif dan konsisten untuk membuat sebuah karya. Nah, pertanyaannya adalah apakah Anda sanggup untuk terus berkarya atau terus membuat konten-konten yang akan bisa mempertahankan subscribers Anda. Nah, itu juga perlu menjadi perhatian sebelum Anda terjun langsung ke dalam per-YouTuber. Baik, mungkin sampai di sini dulu ulasan saya untuk riset tentang YouTube ini. Nantikan video saya lainnya tentang YouTube karena ada banyak sekali hal-hal yang menurut saya sangat menggelitik tentang YouTube, dunia per-YouTuber ini. Nah, silakan untuk didengarkan jika ini bisa memberikan manfaat kepada Bapak dan Ibu. Terima kasih.